ke Zoom-nya. Oke. Ya. Baik. Materi lipid dan membran ini adalah materi ke-8 dari mata kuliah biokimia untuk program studi analisis kimia. Jadi lipid itu apa sih bedanya dari biomolekul yang lain? Kita punya 4 biomolekul. Atau nama lainnya adalah metabolit primer. Ada istilah metabolit sekunder, biomolekul itu metabolit primer. Itu ada 4. Karbohidrat, protein, asam nukleat, lipid. Apa beda lipid dari yang lain? 3 yang lain tadi, karbohidrat, protein, asam nukleat, semua larut di dalam air. Lipid tidak larut di dalam air, tapi lipid larut di dalam pelarut organik. Jadi definisi dari lipid itu adalah semua biomolekul yang tidak larut di air tapi larut di pelarut organik. Nah, di sini ada gambar nih, yang sebelah kiri namanya gambar membran sel. Membran sel. Ini nanti kemana-mana ini ya aplikasinya, termasuk kenapa kita sekarang harus sering cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Ada hubungannya sama struktur ini. Namanya struktur lipid bilayer. Ya, oke. Nah, kemudian ini adalah struktur dari membran sel. Kalau kita perbesar lagi, ini namanya adalah fosfolipid. Ya, ada lipid, tapi ada nempel fosfat. Ini fosfolipid. Oke ya, lipid ini adalah senyawa nonpolar atau hidrofobik. Hidro adalah air, fobik itu fobia. Fobia itu tidak suka, ya. Tidak suka sampai pokoknya nggak banget deh, gitu, nggak mau lah. Gitu ya. Jadi lipid itu selalu menolak air. Nah, oleh karena itu kalau kita campurkan lipid dengan air, kita masukkan dalam satu wadah, maka dia akan berpisah. Tapi lipid larut di dalam pelarut organik. Makanya pelarut-pelarut organik ini nggak boleh kena kulit. Karena macam-macam nanti, bisa menyebabkan iritasi, bisa membawa zat yang di dalam pelarut organiknya masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi harus hati-hati menangani pelarut organik di laboratorium. Nah, membran lipid ya, lipid bilayer umumnya amfipatik. Amfi itu 2. Kayak misalnya amfibi, itu kan dia bisa di 2 tempat ya. Bisa di cair, bisa di darat, bisa di laut, bisa di darat, itu amfibi. Amfipatik itu memiliki 2 sifat. Artinya ekornya nonpolar, kepalanya polar. Apa sih ekor dan kepala? Ini. Ekor itu adalah rantai alkana panjang ini. CH3, CH2 sampai 14 kali, ujungnya COO. Nah, COO ini adalah polar karena ini asalnya dari COOH ya, atau gugus karboksilat. Gugus fungsi harus hafal ini ya, mahasiswa analisis kimia tuh struktur harus hafal. Apa patokannya hafal? Hafal itu kalau bangun tidur, gambarkan struktur sistein, langsung gambar. Itu namanya hafal. Gitu ya. Struktur-struktur harus hafal. Gambarkan struktur naftalena, gambar hafal. Ya, analisis kimia harus ke situ. Pak, kan ada Google. Wah, nggak bisa. Ya. Kita bisa mencari suatu informasi, tapi untuk mensintesis suatu informasi kita butuh hafal. Ya, kalau misalnya cari struktur naftalen, ya bisa kamu cari struktur naftalen langsung juga. Tapi kalau misalnya bagaimana reaksi asam ini misalnya reaksi asam palmitat dengan propanol. Nah, itu kan kalau nggak hafal susah itu. Ya. Mencari juga di Google ya, itu masih sederhana. Kalau yang rumit. Oke, nah kemudian ini ya, asam lemak tersusun dari hidrokarbon dengan ujung akhirnya karboksilat. Asam lemak ini biasanya dituliskan dengan lambang seperti ini. 16.21 cis delta 9. Nanti saya jelaskan lebih detail masalah tata nama. Ini saya next dulu aja. Oke ya, jadi penggolongannya, komponen dasar pembentuk lipid, sumber penghasil lipid ya, kandungan asam lemak, sifat kimia dari lipid. Ya, jadi komponen dasar lipid itu ada lipid sederhana, lipid majemuk ya, dan turunan lipid. Ya. Jadi itu struktur dari lipid. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke
Sini saya mau share sistematika lipid dulu ya. Ini agar lebih mudah. Share. Oke, ya. Oke, saya akan share whiteboard. Ya, berikut adalah penggolongan lipid ya. Nih. Saya lebih suka begini ya dari whiteboard karena lebih mudah untuk dipahami. Oke. Ya, jadi yang pertama ini lipid ini ada yang namanya lipid sederhana. Yang kedua itu ada namanya lipid majemuk. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya lipid tak tersabunkan. Oke. Nah, jadi ini pembagian lipid ini penting sekali ini untuk dipelajari ya. Karena kalau kita pembagiannya bingung, nanti kesananya akan bingung. Oke, lipid sederhana itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi tiga ya, tiga. Yang pertama ini namanya asam lemak. Atau istilah kimianya asil. Yang kedua adalah trigliserida ya. Atau triasil gliserol. Nah, ini sama namanya. Nah, yang keempat ini adalah lilin. Yang ketiga adalah lilin atau asil ester. Oke. Ya, ini pembagian lipid sederhana. Ya, lipid sederhana ini ada asil ya, asam lemak, triasil gliserida, triasil gliserol ya atau trigliserida dan lilin atau asil ester. Nah, asam lemak ini dibagi menjadi dua. Asam lemak dibagi menjadi dua. Yang pertama asam lemak jenuh. Yang kedua asam lemak tidak jenuh. Nah, oke ya, asam lemak jenuh. Contohnya adalah asam palmitat misalnya ya. Palmitat. Ini saya geser dulu sebentar. Nggak muat. Oke, yang contohnya asam palmitat. Asam palmitat ini 16.20 tadi ya, berdasarkan kode tadi. Kenapa 16.0? 16 itu artinya dia punya 16 karbon. 0 itu artinya tidak punya ikatan rangkat. Selain itu ada juga misalnya asam stearat. 18.0. Nah, artinya dia panjangnya 18. Asam palmitat, namanya juga palem ya. Ini paling banyak dikandung di nabati ya, di tumbuhan. Kalau biasanya di minyak sawit itu ada tapi tidak dominan. Yang tidak jenuh, contohnya tadi ada asam oleat misalnya. Oleat itu 18.2 1 ya. Cis delta bikinnya pakai huruf apa ya ini ya? Nggak bisa bikin delta ini di sini. Draw aja kali. Ya udah, ini aja delta. Saya pakai huruf apa ya delta ya? Ya gini ya.
Ini anggap aja delta ya. Oh, ada ini. Ntar dulu. Nah, delta. Cheese delta 9. Nah. Artinya 18 karbon, 1 ikatan rangkap dengan posisi cis di atom C nomor 9. Nah, ini nama lainnya ya. Biasa juga disebut omega 9. Terus ada lagi asam linoleat 18 2 cis delta 6,9. Nah, ini sebutnya adalah omega 6. Yang terakhir contohnya asam linolenat 18 3 cis delta 6 9. Salah ini kayaknya saya. Oh iya benar. Ini harusnya 9. Maaf, saya ada yang keliru ini. 9 12 15. Omega 9 ini namanya. Omega 9. Omega 3. Berarti yang atas saya keliru ini kayaknya. Ini harusnya ini omega 6 benar. Oh, ini dia. 9 12 ya, 9 12. Cis delta 9. Ya, gini. Ini yang benar. Oke, ya, ini asam lemak ya atau asil ya, lipid sederhana, asam lemak atau asil. Ya, jadi asam lemak itu dibagi jenuh dan tidak jenuh. Contohnya ini. Di luar ini masih banyak ya, ada asam kaproat, kaprilat dan yang lain. Asam laurat ya, itu yang jenuh ya. Jadi ini contohnya. Nah, terus kemudian yang tidak jenuh ini ya, ada oleat, linoleat, linolenat. Nah, perhatikan di sini semua cis ya. Jadi semua asam lemak di alam itu selalu cis, tidak ada yang trans. Tapi manusia yang menggunakan asam lemak ini dimasak pada suhu tinggi, digoreng berkali-kali, cis ini nanti berubah jadi trans. Bahaya nggak Pak cis jadi trans? Saya akan sampaikan pada kuliah minggu depan, kita belajar mengenai metabolisme dari lipid. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di minggu depan. Nah, selanjutnya ada istilah lagi, ada omega 9, 6, 3. Ini dari mana Pak angka-angka ini? Ya. Omega 9, omega 6, omega 3. Nanti saya tunjukkan strukturnya. Nanti saya tunjukkan strukturnya. Sementara ini diingat aja dulu. Yang jelas gini, semakin banyak ikatan rangkap, artinya suatu asam lemak itu semakin mudah untuk bereaksi dengan molekul lain. Karena disimpan di ikatan rangkapnya itu. Tujuannya apa? Dia bisa mengambil elektron radikal. Nah, makanya nanti asam lemak yang punya ikatan rangkap itu adalah antioksidan. Nah, oleh karena itu omega 3 ini adalah asam lemak yang sangat bagus karena dia punya 3 ikatan rangkap. Omega 6 punya 2, omega 9 punya 1. Makanya harga omega 3 tuh mahal. Gitu ya. Dan yang menjadi standar itu adalah salmon. Salmon dikabarkan sebagai ikan omega 3 tertinggi. Ada yang tahu harga salmon berapa? Ini yang suka jalan-jalan ke mall ya atau salmon itu ya, harganya 30.000 per 100 gram. Jadi sekilonya 300.000 coba. Nah, mahal sekali kan? Nah, makanya tapi kan salmon ini ikan subtropis, di Indonesia nggak ada. Apakah di Indonesia tidak ada ikan yang sebagus salmon? Ada. Cuman mungkin belum diteliti.
Ya, atau bagaimana? Nah, ini yang kemudian kita butuh riset-riset ini ya. Standarisasi ya, riset-riset untuk QC, pengembangan dan yang lain ya. Bagaimana mengoptimalkan omega 3 di ikan-ikan lokal Indonesia sehingga kita bisa cerdas-cerdas bangsa kita nantinya. Karena omega 3-nya cukup. Kalau omega 3-nya rendah, waduh, nggak bisa pinter-pinter nanti. Itu omega 3. Nanti saya akan bahas lebih lanjut ya, di selanjutnya nanti. Kenapa kita butuh ini omega 3? Oke, ini sudah dicatat. Kalau sudah mau saya hapus ini. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya akan lanjut ke yang nomor 2. Namanya adalah trigliserida atau nama lainnya triasil gliserol. Jadi ini pembagian ini adalah secara kimia, makanya mahasiswa kimia harus paham benar ini. Trigliserida atau triasil gliserol dibagi jadi 2. Yang pertama itu namanya lemak, yang kedua namanya minyak. Struktur kimianya sama, lemak dan minyak. Bedanya apa? Lemak itu terdiri atas 100% asam lemak jenuh. Nah, itu nanti menjadi lemak. Kalau minyak ini mengandung asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, oleh karena itu, bagi manusia, mana lebih sehat, lemak atau minyak? Mana yang lebih sehat? Ya, sebentar. Oke, mohon maaf sebentar ya. Ya, oke. Jadi itu ya. Jadi ada lemak dan minyak. Jadi mana yang lebih sehat antara lemak dan minyak? Ada yang punya opini? Menurut saya minyak, Pak. Ya, benar. Minyak, Pak. Lemak dan minyak itu lebih sehat minyak. Kenapa? Karena dia mengandung asam lemak tidak jenuh. Tadi saya sudah cerita di awal. Asam lemak tidak jenuh itu berfungsi sebagai antioksidan. Ya, jadi kalau ada asam lemak tidak jenuh sama jenuh, mana yang diuraikan lebih dulu dari tubuh? Itu adalah yang tidak jenuh. Yang cis. Karena itu tidak berakumulasi. Jadi yang diakumulasi di tubuh kita apa? Nih yang di pipi nih, di perut gitu. Itu adalah asam lemak jenuh. Itu diakumulasi oleh tubuh. Kalau asam lemak tidak jenuh yang cis enggak? Nah, itu harus cis ya. Bagaimana dengan yang trans? Nah, ini lagi. Jadi kalau kita boleh urutkan dari yang sehat ke yang tidak sehat, pertama itu asam lemak tidak jenuh cis. Habis itu asam lemak jenuh, dan yang terakhir itu asam lemak tidak jenuh trans. Nah, ini berbahaya buat kesehatan. Tapi trans ini tidak ada di alam. Loh, kalau tidak ada di alam tidak masalah dong, Pak. Tunggu dulu. Itu akan menjadi masalah karena asam lemak tidak jenuh trans itu adalah hasil dari proses manusia. Kita memasak ya, dengan minyak yang berulang-ulang, itu mengakibatkan minyaknya berubah dari cis menjadi trans. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi nanti kita belajar struktur ya, cis itu bengkok, kalau trans itu lurus. Sesuatu yang dipanaskan itu dia cenderung meregang. Sesuatu kalau didinginkan itu dia cenderung terkurung ya. Kayak kita kalau kepanasan kan langsung gerah gitu ya. Tapi kalau kedinginan kita meringkuk. Molekul juga sama. Cis itu bengkok, tapi kalau dipanasin dia meregang, jadi lurus. Jadi trans, berputar ikatannya. Oke, jadi itu cis dan trans ya. Jadi sebetulnya minyak bagaimana? Ya minyak kalau mau sehat ya jadi dressing. Ya, kayak misalnya minyak zaitun itu kan jadi dressing ya. Dikonsumsi minyak ikan, sehat itu. Tapi kalau kamu pakai minyak zaitun buat goreng ya sama aja sebenarnya. Gitu. Jadi sebetulnya menggoreng itu ya sebetulnya bagus nggak sih Pak menggoreng? Ya sebenarnya kalau di
suruh milih menggoreng dengan merebus atau mengukus. Kalau kita bicara sehat mana ya pasti sehat menggoreng atau mengukus. Tapi nggak enak Pak, iya benar. Makanya gorenglah sesuai aturan. Ya minyak goreng itu aturannya berapa kali? Paling 3 kali. Ya, jadi jangan dibuat berkali-kali ya. Apalagi kayak di tukang apa itu pecel lele itu kalau kita lihat, waduh minyaknya udah kayak oli itu ya. Wah itu udah trans semua itu. Gitu ya. Nah ini kita berbicara lemak dan minyak. Oke, saya lanjut lagi. Saya hapus ya. Oke, saya hapus. Kehapus juga ini malah. Oke, yang terakhir kita bahas mengenai lilin. Asil ester, struktur kimianya. Asil tadi sudah disinggung ya, asil itu adalah asam lemak. Jadi kalau trigliserida, triasil gliserol itu strukturnya 3 asam lemak tambah 1 gliserol. Kan namanya triasil, 3 asil. Gliserol, 1 gliserol. Jadi 3 asam lemak bergabung sama 1 gliserol. Jadilah dia lemak atau minyak. Kalau 100% jenuh jadi lemak, kalau ada tidak jenuhnya jadi minyak. Ya, itu triasil gliserol. Nah, sekarang lilin. Lilin itu adalah asil ester. Jadi satu asil yang berikatan ester. Ikatan ester itu bisa terjadi apabila asam lemak, bukan asam lemak. Ikatan ester terjadi apabila asam karboksilat ketemu sama alkohol. Itu membentuk ester. Gitu ya dasar kimianya, ini harus sudah hafal. Ya, karboksilat tambah alkohol jadi ester. Sama ini ya. Jadi di alam, asam lemak itu akan ketemu dengan alkohol, dia menjadi namanya asil ester. Asil ester itu kita kenal dengan istilah lilin. Jadi lilin yang sehari-hari kita bakar itu ya, itu asil ester. Tapi kalau itu dibuat dari minyak bumi, ya, bukan dari minyak alami ya, dari minyak bumi. Nah, kalau yang sehari-hari gimana? Lilin ini ada di mana sih? Nah, yang paling banyak organisme menghasilkan lilin pertama tumbuhan. Ya, di permukaan daun itu ada lilin, ya, kutikula. Terus senyawa lilin itu yang membuat daun itu menjadi licin. Jadi kalau ada air, ya dia nggak nempel di daun. Jadi daunnya nggak berat. Karena kalau air nempel di daun, daunnya berat, nanti daunnya patah. Jadi itu menghasilkan zat lilin. Selain itu hewan juga menghasilkan zat lilin ya. Seperti contohnya misalnya bebek ya. Bebek itu di permukaan bulunya dia menghasilkan zat lilin. Makanya kalau kena air, airnya akan langsung lewat. Itu hasil ester. Termasuk manusia juga sebetulnya ada ya lilin-lilin ini pada beberapa bagian tubuh ya itu ada sehingga melumasi juga ya. Selain minyak nanti saya bahas lilin dan minyak. Ya ini adalah lipid sederhana. Jadi strukturnya juga sederhana ya. Ada asil, triasil gliserol, asil ester. Ya, oke ini harus hafal ya. Lipid sederhana selesai. Oh kok hapus semua sih. Sekarang kita akan ke lipid majemuk. Nah, lipid majemuk ini banyak banget. Ya, jadi namanya juga majemuk ya. Ada istilahnya juga bisa disebut lipid kompleks. Jadi ini banyak banget. Misalnya ada istilah glikolipid. Ada proteolipid. Atau saya kasih contohnya sekalian ya. Glikolipid ini pada membran sel darah merah. Itu glikolipid. Dua proteolipid. Proteolipid itu contohnya ini pada membran sel ya. Ketiga itu ada lagi misalnya nukleolipid. Nukleolipid. Jadi kalau glikolipid itu yang dominan tuh yang belakangnya ya, lipidnya yang dominan. Tapi kalau lipoglikan, berarti lipidnya itu bukan dominan, yang dominan karbohidratnya. Contohnya, contohnya di membran sel bakteri. Tapi kalau glikolipid ini membran sel darah merah. Jadi sel darah merah kita tuh, sel darah kita tuh ada 4 ya. Golongan darah A, B,
AB sama O. Sebenarnya cuma ada dua glikolipid. Glikolipid A sama glikolipid B. Kalau kita punya dua-duanya, maka kita AB. Kalau kita nggak punya, ya kita O berarti. Jadi gitu. Itu glikolipid. Proteolipid itu pada membran sel banyak kali protein ya. Reseptor itu proteolipid, nukleolipid, lipid bergabung dengan asam nukleat ya. Kemarin sudah belajar asam nukleat. Ini contohnya uridil. Contohnya fosfatidilkolin ya, fosfatidilkolin ya, fosfatidilinositol, fosfatidiletinololamin ya, macam-macam ini. Ini menyusun banyak di membran sel otak. Misalnya fosfatidilkolin contohnya. Terus kromolipid ya. Lipid yang berikatan dengan zat yang memberi warna. Ya fosfolipid ya. Yang keempat fosfolipid aja deh. Fosfolipid ya. Lipid tambah fosfat. Fosfolipid. Terus ada lagi istilah kromolipid, macam-macam, ini banyak banget ini. Lipid ditambah zat warna. DLL, ini banyak sekali ya untuk lipid majemuk ini. Jadi kita tidak bisa membuat klasifikasi yang simpel. Karena pokoknya lipid tambah sesuatu itu menjadi lipid majemuk. Aturannya begitu aja. Yaitu lipid majemuk. Lipid yang bergabung dengan zat lain, lipid majemuk. Banyak ini contohnya nanti di tubuh, banyak sekali contohnya. Oke, ini saya hapus ya. Sudah? Oke, saya hapus. Nah, yang terakhir itu adalah lipid tak tersabunkan. Nah, ini dibagi jadi dua. Oke, jadi lipid tak tersabunkan. Jadi gini, tadi di awal saya cerita bahwa lipid adalah zat-zat yang tidak larut di air, tapi larut di dalam pelarut organik. Tapi kan kita nggak mungkin pakai pelarut organik buat, katakanlah kita kena lipid nih, kena minyak. Masa kita pakai pelarut organik buat cuci tangan gitu? Waduh, iritasi nanti tangannya pakai heksan gitu ya. Nah, oleh karena itu pada waktu itu ya lemak yang paling mengganggu di tubuh itu adalah lemak yang dihasilkan dari tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita ini menghasilkan lemak di seluruh kujur tubuh kita. Untuk apa sih tubuh menghasilkan lemak? Tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban kulit. Karena kalau kulit itu kering, sel kulit itu akan cepat mengalami keriput. Ujung-ujungnya adalah penuaan dini. Oleh karena itu tubuh kita punya mekanisme pertahanan terhadap kulit. Agar membuat kulit itu regenerasi, agar membuat kulit itu awet muda, itu adanya lemak yang dihasilkan oleh kulit, ya, lemak dan minyak. Lemak dan minyak misalnya di mana? Di wajah nih. Wajah kita menghasilkan lemak dan minyak, ya, sehingga wajah stay healthy and fresh kan istilahnya gitu ya. Terus kemudian di tempat-tempat yang terjadi gesekan, contohnya misalnya di ketiak, ini kan terjadi gesekan. Bayangin kalau nggak ada pelumasnya, lecet ini. Ya, lecet. Makanya di ketiak itu menghasilkan banyak lemak. Sebagai apa? Pelumas kalau kita bergerak. Jadi dia tidak lecet. Ya, di ketiak, terus di pangkal paha ya. Itu banyak sekali lemak dihasilkan. Nah, yang menjadi kendala dengan lemak, ya, itu harusnya di praktikum kalau kita offline kita ada namanya uji ketengikan. Sudah belajar ya waktu UTS, mungkin online tapi ya oke lah, nggak ada. Uji ketengikan udah belajar waktu UTS ya, ada ya. Nah, jadi lemak dan minyak itu semua mengalami proses yang namanya tengik. Apa sih tengik itu secara kimia? Tengik adalah suatu proses oksidasi lemak dan minyak. Jadi lemak dan minyak bereaksi dengan oksigen, itu menjadi diikat oksigennya. Dia akan menjadi tengik. Nah, ini akan dideteksi oleh yang namanya fluoroglucinol ya, reaksinya ya kemarin
Di kertas saring tuh dia nanti berubah warna jadi pink. Jadi kelihatan itu tengik. Nah, reaksi ketengikan ini bukan hanya terjadi pada minyak dan lemak yang ada di dapur. Jadi kalau minyak disimpan lama tengik dia. Di minyak di tubuh kita juga tengik. Makanya itu yang menimbulkan namanya bau badan. Gitu. Lebih parah lagi, lemak dan minyak adalah karbon yang sangat panjang. Tadi saya bicara asam palmitat, asam stearat, itu C18 tuh. Dan karbon ini adalah sumber energi. Bagi siapa? Bagi bakteri. Jadi lemak dan minyak mudah sekali mengundang bakteri. Di ketiak, di wajah nih. Ya saya banyak penelitian saya mengenai kosmetik, saya bisa cerita banyak mengenai kosmetik, terutama mengenai anti jerawat gitu ya. Bagaimana jerawat itu bisa terbentuk? Jadi bakteri penyebab jerawat itu sebetulnya bakterinya anaerobik. Namanya Propionibacterium acne. Tapi kan kita setiap hari hidup di oksigen, Pak. Kok dia bisa nyerang kita? Bisa. Karena kita jorok. Propionibacterium acne ini bakterinya anaerob. Jadi kalau kita piara di lab aja susah. Ya kita ceroboh dikit kebuka tuh cawan petrinya mati, bakterinya kena oksigen. Sebenarnya bakterinya gampang mati. Tapi karena kita jorok, misalnya tangan kita nggak cuci tangan. Ada apa di sini? Yang paling utama E. coli. E. coli itu ada di mana-mana ya. Semua benda-benda yang kotor itu pasti mengandung E. coli. Bahkan kalau mau kamu punya HP, kalau kamu mau praktikum di rumah bisa. Kamu beli agar-agar aja ya. Kalau ada agar-agar lab, syukur. Kalau nggak ada agar-agar biasa bisa, kayak swallow itu bisa. Kalau mau uji antibakteri. Jadi bedanya apa sih agar-agar yang di lab sama agar-agar swallow? Bedanya itu, kalau agar-agar komersial dia punya pengawet, makanya bakteri jadi lama tumbuhnya. Ya, tapi kalau agar-agar lab itu nggak ada bahan tambahannya. Ya, makanya bakteri mudah tumbuh. Jadi kalau di agar-agar lab 3 hari E. coli bisa tumbuh. Kalau di agar-agar kemasan mungkin 1 minggu lah pada suhu ruang. Nah, jadi kalau ini ada HP nih. Ini kita swab pakai cotton bud. Terus dioles ke ke agar-agar. Itu pasti tumbuh itu E. coli. E. coli pasti ada deh. Jadi di mana-mana tangan kita kalau kotor pasti ada E. coli-nya. Terus pegang-pegang muka gini kan. Ya. Apalagi kucek-kucek hidung. Aduh, itu saya suka marahin mahasiswa ya. Lagi praktikum, lagi penelitian. Ya. Habis itu pegang-pegang hidung. Aduh, itu. Ya, tapi sekarang semua pada pakai masker. Ya, meskipun kadang turun-turun juga maskernya. Ditaruh ngumpulin bakteri itu. Ya, itu E. coli paling gampang. Selain E. coli ada lagi bakteri yang kedua yang gampang tuh namanya Staphylococcus aureus. Ya, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus itu bakterinya ada di udara, namanya juga aureus ya. Sebenarnya paling utama sih dia bikin batuk. Tapi dia bisa juga nempel di kulit wajah kita. Temenan tuh nanti sama E. coli dia. Bekerja sama, dia membentuk suatu lapisan, suatu plak. Nah, ketemu lagi temennya yang memang natif di wajah kita. Bakteri endemik di wajah kita pasti ada namanya bakteri Streptococcus epidermidis. Itu pasti ada di wajah kita tuh. Karena dia emang selalu ada di situ. Ya, ketemu lagi. Tapi kalau jumlahnya sedikit nggak masalah. Tapi begitu epidermidis ini banyak, kenapa jadi banyak? Karena makanannya ada lemak di tubuh kita. Di mukanya ada lemak yang nggak dibersihkan. Dimakan tuh sama bakteri. Bakterinya jadi banyak, dia jadi plak namanya. Nah, plak ini membentuk suatu wadah gitu. Ya, di bawahnya anaerob nanti. Atasnya aerob, bawahnya anaerob. Nah, anaerob P. acne datang. Itulah yang membuat acne. Timbullah jerawat yang besar-besar itu. Radang ya, merah. Itu. Jadi itu bakteri itu, Propionibacterium acne. Makanya pakainya ya nanti zat antibakteri. Itu karena lemak. Ya, untuk membersihkannya gimana? Ada sabun. Ya, jadi kalau kita bicara cara sintesis sabun, ya, sintesis sabun ini pertama kali ditemukan oleh orang-orang Arab ya, karena pada waktu itu setelah masuknya Islam, jadi mungkin untuk yang Muslim ya berwudu itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Ya berwudu, kita harus berwudu, sholat harus bersih. Nah makanya kan orang terus berpikir, bagaimana kita bisa membersihkan diri, bersuci. Nah ternyata kita bisa mereaksikan
lemak dengan alkohol itu membentuk yang namanya sabun. Ya, lemak dengan alkohol pada suasana basah terbentuklah sabun. Nah, sabun ini dipakai untuk bersuci. Nah, tapi kemudian kesininya kita ketemu lipid yang tidak tersabunkan. Ya. Apa contohnya? Contohnya adalah getah. Jadi kalau kalian kena getah itu kan nggak bisa dicuci pakai sabun, ya kan? Biasanya gimana? Biasanya itu nanti ini cuci pakai bensin gitu ya. Kalau di rumah ya biasanya pakai bensin. Jadi getahnya itu dicuci pakai bensin, getahnya hilang, baru nanti bensinnya dicuci pakai sabun, biasanya gitu. Atau kalau bensin bahaya minyak tanah sih sebetulnya yang lebih aman. Cuman sekarang susah nyari minyak tanah. Ya jadi itu adalah lipid tak tersabunkan. Lipid yang tidak bereaksi dengan sabun. Ada dua. Oke, yang pertama namanya adalah sterol atau steroid. Ya, ada yang bilang kalau sterol itu umum. Tapi kalau pada hewan dan manusia namanya steroid. Yang kedua adalah terpen, terpena. Terpena. Atau nama lainnya adalah terpenoid. Oh, kok ini satu lagi sih? Salah. Harusnya dua. Nah, dua. Ya. Terpena atau terpenoid. Ya, oke. Nah, sterol atau steroid ini ada apa definisinya? Semua senyawa yang mengandung cincin. Hidrosiklo, pentano, penantrena. Nah, ini ya. Namanya panjang ya. Nggak apa-apa lah. Orang aja ada yang mau bikin nama anak 19 kata. Nama senyawa kimianya panjang. Jadi sterol atau steroid adalah suatu senyawa yang mengandung cincin perhidrosiklopentanofenantrena. Nah, ini adalah cincin 4 yang terdiri dari 3 cincin segi 6 tambah 1 cincin segi 5. Nah, semua senyawa itu masuk ke dalam sterol atau steroid. Sterol itu biasanya kalau dari tumbuhan, namanya pitosterol. Kalau di dalam manusia dan hewan namanya steroid ya, steroid ya. Kolesterol itu dari manusia dan hewan. Kolesterol. Jadi kalau tumbuhan mengandung kolesterol enggak. Mengandungnya pitosterol. Apakah pitosterol bisa dirubah jadi kolesterol? Iya, sebagian dalam tubuh. Jadi ya sama aja gitu ya. Bisa dirubah jadi kolesterol. Kayak durian itu menyebabkan kolesterol, iya. Kacang tanah iklannya tidak mengandung kolesterol. Ya iyalah, tidak mengandung kolesterol tapi mengandung fitosterol. Jadi seperti itu ya. Itu sterol atau steroid. Nah, steroid ini nanti minggu depan kita bahas di metabolisme lipid, perannya sangat banyak. Dan nggak sejelek yang kita juga. Oh, kolesterol itu jelek. Nggak juga. Kolesterol itu punya peran yang sangat besar ya. Hormon pertumbuhan itu dibuat dari kolesterol. Vitamin D dibuat dari kolesterol. Ya. Hormon seks terbuat dari kolesterol. Bayangkan kalau nggak ada kolesterol. Nggak bisa. Jadi kolesterol tetap kita butuh. Tapi semua harus dalam batas-batas yang diperbolehkan bagi tubuh kita. Tidak berlebihan gitu ya. Kalau makan sesuatu berlebihan ya pasti nggak bagus. Nah, terpena. Terpena adalah polimer ya. Polimer, definisinya polimer dari isoprena atau isoprenoid. Ini terpena definisinya begini. Contohnya terpena atau terpenoid adalah karet alam. Sekarang banyak sekali manfaatnya ya karet. Ya, karet alam itu kan mulai dari bikin ban mobil, bikin karet gelang, macam-macam dari karet gitu ya. Itu struktur kimianya adalah terpena atau terpenoid. Jadi dari getah. Oke, ini adalah pembagian lipid. Saya sampaikan ini dulu sebelum masuk ke slide karena slide itu gampang. Ya biokimia itu gampang. Ya. Kalau ilmu biokimia itu sebetulnya ilmu teorinya kimia, kasarannya gitu. Jadi sebetulnya tinggal kamu baca aja textbooknya, ambil aja buku biokimia apa aja yang ada, ambil textbooknya kamu baca, ya baca textbook biokimia, wah itu udah cukup itu. Ya, jadi apa namanya
nggak banyak kayak matematisnya, nggak banyak lah biokimia itu. Banyaknya hafalan. Jadi tinggal dibaca. Slide saya tinggal dibaca aja itu. Gampang. Tapi yang kayak gini nih yang susah. Logika. Menghafal itu gampang, tapi logika ini ya. Sterol tuh strukturnya gimana, ini gimana, itu yang susah. Ya apalagi nanti kayak kalau kamu suka lihat film-film luar ya, film Jepang atau sekarang yang populer film Korea ya. Ya Korea atau film-film barat ya Hollywood. Coba deh lihat deh. Kuliahnya di sono gimana. Saya di Indonesia itu seenak-enaknya kuliah. Di Indonesia itu di IPB ya, dosen wajib membuat slide, wajib itu buat slide. Saya kalau nggak punya slide dimarahin. Dosen wajib buat slide. Di luar negeri enggak, ya. Dosen itu pakai slide minimal S2, ngajar S2 pakai slide, ngajar S3 full slide karena materinya banyak. S2 sebagian slide, ngajar D3 S1 nggak ada slide, pakainya buku sama papan tulis, dan mereka masih pakai kapur. Papan tulisnya besar itu, pakai yang warna hijau itu ya. Tulis semua. Jadi saya pernah ikut waktu saya S3 di Jepang, saya penasaran. Gimana sih kalau anak S1 kuliah gitu ya, di Jepang kuliah kimia gitu. Kebetulan itu kampusnya kampus S1 ya. Ada kampus diplomanya tapi misah, jadi saya nggak tahu. Tapi kampus S1-nya saya ikut mata kuliah kimia organik, saya duduk. Gimana sih dosennya ngajar? Waduh, ternyata itu dosennya itu ngajar kimia organik cerita. Jadi substitusi nukleofilik ya, dari apa namanya misalnya, dari senyawa, misalnya dari senyawa butanol ya, elektron akan pindah dari atom C nomor 2 menyerang ke fenol di atom C nomor 3 kayak gitu-gitu. Jadi gitu dia cerita, dan kalau yang hafalannya lemah gitu ya terhadap struktur itu pasti gelagapan kita. Tadi elektronnya udah sampai mana gitu ya. Bingung. Nah, elektronnya udah sampai mana, pindah ke C nomor ini. Waduh, saya bilang ini pusing juga nih kalau nggak hafal ini. Jadi nggak pakai slide, terus digambar-gambar, strukturnya digambar. Ya, nanti pindah, gambar hasilnya. Ini apa yang pindah gitu kalau gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya enak sekali. Kita punya slide. Jadi nanti slide silakan dibaca. Oke, itu saya akan kembali lagi ke slide-nya ya. Ya ini saya harus sampaikan dulu pembagian ini karena ini yang menurut saya sangat penting ya. Jadi, kalau pembagian secara kimianya nggak paham, maka nanti untuk next-nya juga akan sulit untuk mengikuti. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Nah, ini ya. Jadi ini contohnya triaserin, tristearin ya, dari asam stearat bergabung jadi lemak. Ini lemak kambing, lemak sapi, itu strukturnya tristearin. Tapi Pak, baunya kok beda? Ya, kalau lemak kambing itu mengandung asam lemak jenuhnya itu dia ada tambahan asam kaproat, asam kaprilat, itu yang membuat dia jadi bau. Ya, terus ini spermaceti, lemak yang ada pada, bukan lemak, lilin yang ada pada ikan paus, spermaceti. Ya, lilin itu kan dia padatnya padat, nggak terlalu padat ya. Jadi itu yang membantu ikan paus berenang. Jadi ikan paus itu beda dengan ikan-ikan lain kan, kalau ikan lain slim ya. Slim, jadi dia bisa berenang. Tapi ikan paus itu bentuknya nggak aerodinamis. Besar gitu kan. Bagaimana dia bisa menyelam? Nah, kalau menyelam tetap di dalam, kalau lagi ke atas tetap di atas. Akan capek sekali kalau dia harus mempertahankan posisi. Kayak misalnya kita ya, buat orang yang bisa berenang misalnya menyelam ya, begitu menyelam kan seolah-olah ada gaya dorong ke atas kan. Kita harus mempertahankan posisi biar tidak terlempar ke atas permukaan. Tapi buat orang yang berenang itu, yang tidak bisa berenang, itu harus mempertahankan diri biar tidak tenggelam. Itu ada gaya yang dikeluarkan. Nah kalau ikan paus enggak. Dia kalau udah ada di permukaan, ya udah dia diem aja, dia tetap mengapung. Tapi kalau dia menyelam, dia diam saja, dia nggak akan terdorong ke atas.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada struktur molekul yang namanya spermaceti ini. Lilin ikan. Nah, jadi pada kondisi panas saat dia ke permukaan laut, spermacetinya itu molekul ini ya, setil palmitatnya ini akan menjadi cair. Lemak yang dalam bentuk cair ya minyak, itu BJ-nya lebih rendah dari air. Jadi otomatis ikan paus akan mengapung karena dia BJ-nya rendah. Tapi kalau dia menyelam, si lemaknya itu akan beku di dalam kepala si ikan paus itu. Nah, karena beku BJ-nya jadi berat. Karena BJ-nya berat dari air, maka dia diem aja, dia nggak akan kedorong ke atas. Gitu. Itu membuat ikan paus bisa menyelam selama lama sekali dan tanpa energi. Dia diem aja, udah di bawah aja. Nah, ini harganya mahal ini. Makanya orang memburu ikan paus secara besar-besaran. Terutama orang Jepang tuh. Ya, memburu ikan paus secara besar-besaran. Jadi membuatnya menjadi hampir punah. Gitu ya. Kemudian nih kolesterol ya, lipid sederhana. Pinen, ini arpa terpen. Ya, dari kayu ini, dari kayu ya saya lupa. Nah, ini asam laurat. Laurat ini ada pada susu. Air susu itu mengandung asam laurat. Nah, ini ya berdasarkan sumber minyak ya atau lemak itu ada dua sumber. Ada lemak hewani, ada lemak nabati. Ya, lemak hewani itu bentuknya biasanya padat ya, lemak hewan, susu, ya, minyak ikan, ini lemak hewani. Kalau yang nabati ya dari tanam-tanaman, minyak sawit, minyak kelapa, zaitun, minyak bunga matahari dan yang lain. Oke, ini beberapa fungsi lipid ya. Ada yang sebagai pembawa pesan, ya second messenger namanya prostaglandin. Ya kita sakit gitu. Itu terjadi karena misalnya sel kulit kita ketusuk. Terjadi karena sel syaraf mengeluarkan sinyal yang namanya prostaglandin, nih PGE1 ini. Ya, sel yang tertusuk tadi mengeluarkan sinyal itu, ditangkap oleh sel saraf. Sel saraf kirim pesan ke otak. Jarinya sakit. Nah, ditarik jarinya gitu. Ya, kortison ini hormon. Kortison ini dia menyebabkan rasa ikhlas. Disekresikan oleh kelenjar kortisol di sekitar ujung hidung sini. Ya. Itu merasa apa ya? Ikhlas, nerimo, itu hormon itu. Jadi sebenarnya semua ini hormon ya. Kamu stres ya, marah itu adrenalin. Kamu senang ya, itu epinefrin. Bahagia endorfin. Itu hormon semua. Bagaimana kemudian melihat lawan jenis itu hormon juga, semua hormon itu. Jadi ini terkait dengan lipid juga. Nanti kita bahas. Termasuk juga misalnya rokok nih. Wah, ini kalau udah kuliah biokimia nggak boleh nih ada yang merokok ini ya. Nanti saya bisa cerita nanti minggu depan bagaimana pengaruh rokok terhadap metabolisme lipid di tubuh kita. Itu baru pengaruhnya. Belum nanti kalau saya cerita komponen penyusun rokok, itu lebih ngeri lagi. Ya saya ada penelitiannya juga ya, tapi nggak bisa dipublikasi karena ngeri ini. Soalnya pabrik rokok itu kan besar-besar tuh. Kalau dipublikasi nanti bisa dipersekusi saya. Ya ini ada. Jadi ini rokok. Tapi kita intinya gaya hidup sehat lah ya. Jadi saya mempromosikan gaya hidup sehat. Oke, vitamin A. Kemudian limonen ya. Ini limonen. Ini ada di dalam jeruk dan lemon oil. Limonen. Terus stearin. Ini bukan tes, ini salah ketik, ini stearin harusnya. Suatu lemak. Oke, ini struktur asam lemak. Asam lemak jenuh ini tadi saya bilang nih. Rantainya lurus kalau jenuh. Ini asam lemak tidak jenuh, yang cis. Cis itu belok. Kalau trans, dia jadi lurus lagi nanti. Karena ini jadi berputar ke sini gitu. Jadi lurus lagi. Ya, itu trans. Jadi tidak sehat yang trans. Oke, lemak itu dihidrolisis menjadi asam lemak. Asam lemak nanti bereaksi dengan alkohol dalam suasana basah menjadi sabun. Itu dasar reaksi penyabunan. Ya, nanti reaksi sabun ini sangat penting ya, karena banyak juga kakak kelas kalian yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan ini. Kayak misalnya aja ya Kao, ya. Terus kemudian Unilever, Wings, itu grup-grup ya yang banyak tuh terkait dengan penyabunan ya.
sabun-sabun sekarang juga itu berteknologi ya, bukan cuma sekedar sabun, tapi ada enzim di situ kan iklannya gitu, mengandung enzim. Jadi enzim itu apa? Oh, biokimia lagi. Saya lupa enzim itu materinya UTS atau UAS. Kemarin di UTS ada enzim atau UAS ya? Saya Tidak ada Pak kalau di UTS. nanti kayaknya. Itu biokimia juga tuh. Belum lagi kalau kita bicara tadi, balik lagi ke awal, kosmetik. Oh, lebih menarik lagi. Seru ini, kosmetik ini. Banyak ya, kelasnya itu ada berapa yang saya kenal. Misalnya di Wardah ya, Wardah. Ini lagi populer nih Wardah. Belum lagi kosmetik-kosmetik yang lain ya. Indonesia ini pasar yang sangat empuk ya. Ini saya dari tadi sebut merek, nggak apa-apa kali ya kalau di YouTube ya. Nggak apa-apa ya buat belajar. Ya Indonesia pasar yang sangat empuk untuk kosmetik. Saya sangat mensupport kosmetik-kosmetik apa dalam negeri, dan kalaupun yang import, bukan import ya, kalaupun yang asing juga, ya ini harusnya mereka invest atau membuat pabrik di Indonesia ya, sehingga kita juga bisa mengambil manfaat dari situ. Nggak cuma impor. Tapi yang sedih, kita masih banyak. Kosmetik impor di Indonesia itu masih tinggi sekali. Ya karena sekarang, tadi saya cerita kesejahteraan orang meningkat, jadi orang itu udah nggak berpikir lagi ke pangan. Ya. Sekarang orang rata-rata pangan, ya udah bagus lah, malah banyak balita kelebihan gizi. Sedih juga sih. Di satu sisi, yang kurang gizi juga masih ada. Ya, tapi penjualan kosmetik di Indonesia, kalau kita lihat, itu sangat menggiurkan. Siapa tahu di sini ada yang tertarik. Ya. Nanti jadi pengusaha tuh. Kosmetik itu kan macam-macam. Mulai dari yang paling simpel kayak pembersih, nanti kayak untuk serum segala macam, macam-macam lah. Face mist, pokoknya itu ada untuk anti jerawat, pemutih, pencerah, tabir surya, itu lipid semua itu. Ilmunya ilmu lipid semua itu. Dan menarik, kosmetik itu dia kaitannya kemana-mana. Kaitan nanti ke kesehatan ya, karena kosmetik itu ya nanti jangan-jangan kalau di jangka panjang nanti malah justru merusak misalnya, atau justru malah dia membuat kulit menjadi sehat, justru kan harapannya itu. Atau kemudian sampai ke kandungan nanti ya, karena lemak itu yang paling banyak dari mana? Dari babi. Nah ini kalau yang muslim kan nanti bermasalah juga. Nah ini jadi menarik ini ya untuk lemak dan minyak ini. Oke, next ini adalah struktur ya, ada banyak struktur, jenuh dan tidak jenuh, dihafalkan ya. Karena ini analisis kimia. Jadi dihafalkan. Nanti ujian juga ada, ini gambar struktur, namanya apa gitu. Reaksinya apa? Ya seperti itu karena analisis kimia ya. Jadi wajib hafal. Patokannya hafal apa? Hafal tuh bangun tidur, gambarkan struktur asam linoleat, langsung gambar. Itu berarti sudah hafal. Ya udah di bawah sadar gitu. Oke, ini kode-kode tadi saya sudah cerita ya. Ya, jadi ini asam cis delta 9, 9, 12 dan seterusnya. Tapi Pak tadi Bapak cerita omega 3, omega 6, omega 9. Nah, omega itu dihitung dari belakang. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini omega 7 nih. Ya. Tapi kayaknya ini nggak populer. Ya, jadi kan ini 18 ya, berarti ujungnya 18. 18-nya itu jadi nomor 1. Misalnya 15. 18 ke 15 kan selisih 3. Jadi ini omega 3 nih. Omega 3, omega 6, omega 9. Jadi omega 3 itu paling sehat. Oke, ini tadi mau menjelaskan tentang lemak dan minyak. Kalau 100% jenuh, maka dia jadi lemak padat. Kalau dia tidak jenuh, jadi minyak. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Minyak zaitun, olive oil, itu cair. Karena yang jenuhnya kurang dari 20%. Sisanya tidak jenuh banyak sekali nih ya. Mentega, butter. Itu jenuh sama tidak jenuh ya 50-50 lah ya. Itu jadi mentega. Nah, lemak sapi, tidak jenuhnya banyak ini. Hard solid ya lemak sapi. Nah, ini ada yang menarik di sini. Ini ada butter, mentega. Nah, mentega sama margarin beda ya. Ada yang tahu apa bedanya mentega dan margarin? Atau bisa kasih contoh mentega dan margarin bedanya?
Asalnya bukan, Pak. Asalnya bagaimana? Kalau mentega dari hewan, margarin dari tumbuhan. Ya, benar. Ya, mentega itu dari hewan, margarin dari tumbuhan. Proses membuat mentega dari lemak hewan itu prosesnya namanya proses fisika. Hanya melibatkan pemanasan saja. Oleh karena itu struktur kimia tidak berubah. Makanya mentega itu lebih sehat. Makanya, nah ini yang membuat mentega harganya lebih mahal. Mentega dimanfaatkan secara luas, misalnya butter cookies. Ya tahu ya butter cookies yang paling favorit itu Monde itu butter cookies ya. Butter cookies. Nah ini, tapi mentega ini harganya mahal. Oleh karena itu orang membuat senyawa sintetis yang mirip mentega, namanya margarin. Proses membuat margarin ini prosesnya proses kimia. Jadi dari minyak sawit direaksikan hidrogenasi namanya ya, ikatan rangkapnya hilang, maka dia jadi padat, jadi margarin. Jadi kalau sebenarnya kalau suruh milih mentega dan margarin ya mendingan mentega, ya. Karena dia prosesnya fisika, kalau margarin kimia. Ya jadi harganya lebih mahal memang. Tapi sehat nggak Pak margarin? Ya sehat asal nggak berlebih aja. Balik lagi, asal nggak berlebih. Dan biasanya untuk topping aja kan ini sebetulnya margarin ini. Bukan untuk terus jadi bahan baku ya. Tapi topping. Ya makanya kalau kamu lihat tukang martabak lah yang paling populer. Itu dia punya tuh. Margarinnya gambar onta kan. Itu bukan dibuat dari lemak onta. Mahal itu. Tapi zaman dulunya sejarahnya itu dari lemak onta. Dari lemak onta dipakai tuh jadi mentega. Tapi kan mahal. Maka sekarang dibuat tetap dari sawit juga. Ya, minyak ramin ya. Jadi dari sawit tapi tetap capnya tetap cap onta gitu. Sejarahnya seperti itu gitu. Karena rasanya seperti cita rasa lemak onta. Nah, cuman sekarang aneh ini, aneh. Kenapa anehnya? Jadi ini kan tadinya cair ya, minyak sawit. Dipadatkan jadi yang namanya margarin. Terus sama anak-anak, apalagi mahasiswa tuh sering banget kalau di kosan tuh. Dicairkan lagi buat goreng nasi. Proses yang sangat mubazir. Dari cair dipadatkan, dicairkan lagi. Wah, ini kacau ini. Ini kalau udah kuliah biokimia nggak boleh gini. Ingat ya, makin banyak proses, makin nggak sehat tuh molekul. Molekul dari cair dipadatkan, dicairkan lagi. Kalau mau goreng ya pakai minyak goreng gitu. 3 kali gitu pun ya. Jangan berkali-kali gitu. Ya, ini kacau ini, sering ini mahasiswa gitu. Waduh, gorengnya pakai margarin. Ini nggak ngerti proses kimianya berarti nih. Dari cair jadi padat, cair lagi, mubazir ya. Jadi harusnya udah aja pakai yang cair ya, pakai minyak sesuai peruntukannya. Oke, lanjut lagi. Kita ini ya. Kita lanjut lagi kepada struktur umum lemak dan minyak. Ya, jadi ini contoh nih, wah lezat banget ini ya, lemak. Jadi Sumatera Barat tuh ada rumah sakit jantung terbesar kalau nggak salah ya, karena itu banyak santan gitu. Jadi saya dulu suka ngajar di Sumatera Utara gitu. Kalau saya ngajar ke sana kan seminggu biasanya tuh pasti bawa adem sari gitu. Karena nggak biasa tuh. Terus kalau kita ke sana kan dijamu terus, wah santan gitu. Enak sih. Sehari 2 hari enak tuh, kalau seminggu ada seret ini. Jadi harus pakai adem sari yang banyak gitu. Pakai. Ya oke, ini minyak ya, minyak. Lemak dan minyak. Ini secara kimia strukturnya sama. Bedanya apa? Asam lemaknya. Kalau lemak itu jenuh, kalau minyak tidak jenuh. Ya, ini lemak dan minyak. Nah, Indonesia ini boleh berbangga hati karena kita adalah produsen ya minyak sawit terbesar. Ini menarik juga ini kalau kita bahas. Karena nanti manfaat minyak sawit itu besar sekali. Ya termasuk dari mulai pangan
Ya, sandang plastik-plastik itu banyak dari minyak sawit sampai kepada energi biodiesel. Meskipun sekarang di Eropa di apa ya, mungkin boleh dibilang black campaign ya, dibilang biodiesel nggak bagus segala macam lah. Padahal ya bagus lah. Sawit itu sangat efisien ya. Pohonnya banyak. Minyak yang dihasilkan bisa banyak dari pohon yang sedikit. Oke, ini gliserol ya. Gliserol ini turunan dari lemak. Jadi kalau kita punya lemak, kita punya minyak, kita hidrolisis. Hidrolisis adalah mereaksikan suatu molekul dengan air, menguraikan dengan air. Jadi putus ikatannya. Begitu putus, itu akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol ini punya manfaat yang luas secara industri. Mulai dari makanan ya, dia berfungsi sebagai pelembut. Gliserol itu sebagai pelembut. Jadi kayak es krim itu ada gliserolnya, soft cake ya, pakai gliserol. Nah selain itu juga gliserol itu banyak juga sebagai apa ya, kayak pelembab ya. Jadi kayak untuk kayak fabric softener itu ada gliserolnya juga tuh. Terus rokok itu juga pakai gliserol di puntungnya, filternya sebagai zat anti bakar. Nah ini makanya nanti terkait juga nih, balik lagi kita ke halal haram ya. Gliserolnya ini dari apa? Lemak hewani atau nabati? Kalau dari hewani, bisa ke haram lagi nanti gliserolnya. Gitu. Nah ini menarik. Pembentukan triasil gliserol. Di dalam hewan ini disimpan di lemak nih. Di lemak itu triasil gliserol. Di tumbuhan itu disimpan dalam bentuk minyak. Minyak sawit, minyak kelapa. Ini juga menarik ini membahas. Wah Pak, minyak kelapa, minyak sawit bagus mana? Balik lagi. Sebenarnya kalau kita bahas bagus-bagus itu ya nggak ada sesuatu zat yang bagus untuk semuanya gitu, nggak ada. Ya, kayak ya pasti ada. Oh ini bagus untuk kondisi ini bagus untuk kondisi ini. Oke, ini ya lemak merupakan sumber energi yang efisien. Makanya menguraikan lemak itu susah. Kenapa? Karena energi yang efisien. Sangat efisien. Jadi kalau waktu UTS kalian belajar mengenai karbohidrat ya. Karbohidrat itu bisa dipolimerisasi dalam tubuh jadi glikogen. Di penguraiannya mudah. Lemak penguraiannya susah. Makanya mengurangi berat badan itu susah juga. Dan kadang bisa lebih mahal daripada meningkatkan berat badan. Meningkatkan berat badan tinggal makan yang enak-enak aja. Menurunkan berat badan puasa makan enak, jadi nggak enak dong. Iya. Saya mau tetap makan enak, bisa. Tapi jadi mahal makanannya. Banyak sekarang itu ya. Produk-produk yang ditujukan untuk diet. Itu kan lebih mahal malah itu. Mahal-mahal. Cemilan-cemilannya mahal-mahal. Karena untuk diet. Low energy tapi enak. Nah ini orang susah emang. Mau sehat tapi enak. Susah juga. Gimana ini? Ya itu kan pilihan ya. Sehat, enak, mahal. Mau sehat dan enak pasti mahal. Mau sehat tapi murah, mungkin rasanya nggak enak gitu. Mau murah dan enak, kayaknya nggak sehat gitu ya. Ya itu pilihan ya. Tapi yang paling payah itu udah mahal nggak sehat lagi. Ada juga tuh. Yang penting viral gitu kan sekarang mah. Oke, sifat-sifatnya ya. Triasil gliserol karena dia liquid tidak larut di air, derajat tidak kejenuhan. Ini uji-uji nanti kita pelajari di praktikum. Oke, reaksi penyabunan ini tadi sudah saya singgung juga, reaksi untuk membentuk sabun. Kemudian ini lilin. Nah, oh iya saya ada yang lupa. Ya, lilin itu salah satu organisme yang banyak menghasilkan adalah lebah. Lebah itu menghasilkan 4 produk utama. Madu, polen, propolis, satu lagi apa ya? Polen, propolis. Kok saya lupa ya? Aduh, saya lupa. Nantilah, mungkin saya ingat. Madu, polen, propolis, biwax. Ya, jadi madu itu adalah karbohidrat. Polen itu makanan untuk calon ratu. Ya, propolis ini adalah lilin yang melumasi sarang lebah. Tujuannya buat apa? Ya biar sarang laba itu nggak menyerap air, nanti jadi berat kalau hujan.
Nah, air itu ada kandungannya erat dengan bakteri. Sesuatu yang lembab pasti bakteri mudah datang. Makanya sarang lebah dikasih propolis. Jadi itu sebagai antibakteri. Jadi propolis itu bagus sebagai antibakteri. Karena itu digunakan di sarang lebah juga sebagai antibakteri. Itu kita ekstrak ya. Nah, pada vertebrata, lilin itu di permukaan tubuh. Tadi saya cerita tentang bebek. Pada tumbuhan di daun itu banyak mengandung lilin. Nah, di hewan-hewan laut, plankton itu mengandung lilin banyak. Makanya nanti bisa jadi sumber bahan bakar ya, biodiesel dari plankton di laut. Alga, plankton, itu banyak yang meneliti itu. Kemudian ini fosfolipid ya untuk menyusun membran. Jadi ada fosfat sama asam lemak. Fosfolipid. Ini saya agak skip ya karena waktunya tinggal dikit, kita habis ini harus praktikum. Oke, ini contoh fosfolipid. Kalau dia ada tidak jenuhnya, maka dia menjadi cair. Jadi membran sel kita itu campuran, ada jenuhnya, ada tidak jenuhnya. Makin banyak jenuhnya, makin alot. Makin banyak tidak jenuhnya, makin lunak. Contohnya, sel usus. Ya. Usus tuh kalau kita masak kan alot ya. Lihat, kulit itu kan alot. Karena banyak jenuhnya, asam lemak jenuh. Makanya nggak sehat. Jeroan itu nggak sehat itu. Banyak asam lemak jenuh. Jenuh itu nggak sehat. Jadi itu makanya dia alot. Tapi kalau banyak tidak jenuhnya, dia akan menjadi lunak. Oke, ya mohon maaf. Ini kalau kuliah di rumah pasti gini. Oke, kita lanjut. Oke. Ya. Fosfolipid utama dalam tubuh manusia. Oke, ini penting sekali ya istilah-istilah ini. Kolin, etanolamin, serin, gliserol, inositol. Istilah ini di mana sering kita temui? Di susu formula untuk bayi. Kolin, etanolamin, serin, inositol di dalam tubuh akan bereaksi dengan asam lemak. Dia menjadi fosfatidilkolin, fosfatidil-etanolamin, fosfatidil-serin, fosfatidil-inositol. Untuk apa? Untuk membran sel otak. Membran sel otak. Ini sangat penting untuk bayi dan balita, senyawa-senyawa ini. Karena kalau kekurangan senyawa ini, maka membran sel otak tidak bisa disintesis. Kalau membran sel otaknya tidak disintesis, gimana? Ya sel otaknya juga nggak disintesis, kurang. Jadi gimana? Ya, jadi kalau kita ingin mencerdaskan suatu bangsa, itu gizinya harus cukup. Nggak bisa dimodalkan semangat gitu. Kalau makanannya nggak bernutrisi, ya susah gitu ya. Susah, nggak bisa. Dan di Indonesia ini kaitannya banyak ini. Ke kultur segala macam ya. Ini yang membuat competitiveness ya, human competitiveness kita ini agak berat nih di sini. Yang pertama kalau kita lihat ya, kayak makanan-makanan ini kalian udah belajar juga protein di UTS. Makanan-makanan kayak misalnya kalau diet-diet di luar ya, itu kan coba lihat sarapan itu pakai roti, omelet ya, daging, minumnya susu. Ini apa komponen kimianya? Protein. Susu itu protein dan lemak esensial. Telur, daging, protein. Karbohidratnya roti 2 lembar. Jadi protein sama karbohidrat banyakan protein. Coba kita, menu sarapan kita apa? Masih banyak yang sarapan nasi uduk misalnya. Saya nggak jelek-jelekin nasi uduk, enggak. Cuman kadang itu misalnya nasi. Pakai apa? Pakai bihun. Bihun itu apa sih strukturnya? Karbohidrat. Tadi udah karbohidrat. Ketemu karbohidrat. Apa lagi? Ada kentangnya, Pak. Karbohidrat lagi. Pakai tempe, Pak, protein. Oke, tempe protein. Tempenya dipotong tipis gitu. Digoreng dengan minyak yang sudah berkali-kali. Waduh. Rusak proteinnya. Dari mana protein dan lemak esensial?
Pakai ada telurnya, Pak. Telurnya disuir-suir. Aduh. Minumnya teh, karbohidrat lagi. Teh manis. Aduh. Ini sepele ya, ini sepele. Tapi ini pada jangka panjang, pada skala nasional. Masalah ini. Coba sekarang. Ya. Dari mana sumber asam lemak esensial paling bagus? Tadi saya cerita di awal dari ikan. Kita bergerak ke level misalnya bayi, balita. Awal kan harus ASI ya. Tapi mungkin beberapa ibu tidak mendapat kenikmatan itu, ASINya kurang. Oke, pakai susu formula. Kemudian setelah usia 6 tahun dia 6 bulan mulai disapih. Apa sih disapih itu? Disapih adalah dibantu dengan makanan tambahan. Makanan tambahan buat balita atau bayi seperti apa? High protein. Tinggi protein dan lemak esensial. Dapatnya dari mana? Ya kasih dong telur, ayam, ikan-ikan yang sehat ya. Tadi salmon misalnya ya. Jadi anak itu kenyang dengan protein dan lemak. Maka pertumbuhannya bagus, terutama pertumbuhan otak ya. Kita concern sekali terhadap otak. Karena kalau anak waktu kecilnya pertumbuhan otaknya nggak optimal, ini berat nanti memperbaikinya waktu besar. Ibaratnya kita mau ngisi gelas, ngisi botol, gelasnya aja nggak jadi. Gelasnya itu tipis, gampang bocor, rembes. Ya susah ngisinya gitu ya. Nah, jadi ini waktu kecil itu penting sekali. Nah, di kita misalnya, saya masih sering ketemu anak, misalnya bayi, dikasih apa nih? Pisang. Waduh. Saya nggak menjelek-jelekan pisang. Pisang bagus, dia mengandung kalium. Tapi harusnya anak itu bukan kenyang dengan pisang. Nah, ini salah ini. Harusnya kan dia kasihnya nasi tim gitu ya. Ada ayamnya, ada proteinnya, ada ikannya kan gitu. Ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya. Lah pisang, karbohidrat semua. Nggak apa-apa, anaknya seneng kok. Ya seneng, tapi itu karbohidrat semua, Bu. Ini otaknya dari mana nanti? Nah, otaknya karbohidrat semua. Ini anaknya sehat kok besar. Ya iya, karbohidrat kan energi. Energinya besar, tapi otaknya? Ayo. ini ya ini sangat menarik nih pembahasan seperti ini. Oke. Ya, ternyata sudah 8.40. Ini slide-nya belum selesai, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, saya stop share dulu.